Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Hidayati dengan NIM 220411100075 dari Prodi Teknik Informatika kelas IF1C. Jadi di sini saya akan melakukan live code untuk modul 3, yaitu seleksi dan iterasi kedua di nomor 1.2 bilangan pembagi. Di sini sudah terdapat sebuah soal, yaitu buatlah flowchart tidak harus menggunakan logaritm untuk menampilkan bilangan-bilangan pembagi yang sama antara dua buah bilangan yang merupakan inputan dari user. Dan dari bilangan pembagi tersebut, tampilkan bilangan pembagi terbesar. Implementasikan flowchart yang sudah dibuat, bukan generate dari logaritm dengan menggunakan bahasa Python, sehingga menghasilkan output seperti contoh-contoh yang terdapat pada gambar. Nantinya kita akan menampilkan output seperti ini. Langsung saja kita buat code-nya. Tadi di soal sudah dijelaskan bahwa kita harus menginputkan dua buah bilangan. Maka kita lakukan input bilangan 1 dan bilangan kedua terlebih dahulu. Bilangan 1 sama dengan integer input masukkan bilangan pertama sama dengan, kita juga harus inputkan bilangan kedua sama dengan integer input masukkan bilangan kedua. Lalu kita buat inisialisasi variabel offset. Offset ini nanti akan dibuat untuk menentukan bilangan pembagi ini adalah bilangan pembagi yang sama pertama, bilangan pembagi yang sama kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita ketik offset sama dengan 1. Sebelum kita melakukan looping atau iterasi, kita harus terlebih dahulu menentukan bilangan terkecil atau angka terkecil dari dua bilangan tersebut dengan melakukan seleksi. If bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2, maka angka terkecil sama dengan bilangan 1. Kalau salah, angka terkecil adalah bilangan 2. Sekarang kita sudah melakukan atau menentukan bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut. Sebelum kita melakukan looping atau iterasi, kita harus melakukan atau menambah variabel baru untuk menampung hasil pembagi yang sama antara bilangan 1 dan bilangan 2. Kita gunakan variabel hasil, kita inisialisasi sama dengan 0 terlebih dahulu. Karena kita sudah mengetahui iterasinya sampai ke berapa yang akan kita lakukan, maka kita gunakan sintaks for i in range. Seperti yang kita ketahui, i selalu dimulai dari 0, maka dari itu kita inisialisasi awalnya i adalah 1 sampai angka terkecil. Kenapa sampai angka terkecil? Karena kita sudah menentukan angka terkecil dari dua bilangan tersebut. Tapi kita tidak mungkin membagi bilangan yang
kecil dengan bilangan yang terbesar. Maka dari itu fungsi menentukan bilangan terkecil adalah untuk menentukan jumlah iterasinya sampai ke berapa. Tapi jika kita tulis hanya angka terkecil saja, maka iterasi akan dilakukan mulai dari 1 sampai angka terkecil min 1. Karena itu harus kita tambahkan dengan 1 agar iterasi mencapai angka terkecil tersebut. Jangan lupa titik 2. Kita lakukan seleksi dan kita gunakan logical operator N. Akan saya jelaskan. If bilangan 1 dimodulus I sama dengan 0, N bilangan 2 dimodulus I sama dengan 0, maka jika bilangan 1 dimodulus I dan bilangan 2 dimodulus I sama dengan 0 akan dieksekusi baris berikutnya. Fungsinya N di sini adalah seperti yang kita ketahui, N jika kondisinya bernilai true dan true akan menghasilkan nilai true. Jadi kalau bilangan 1 dan bilangan 2 ini kondisinya bernilai true, maka akan dieksekusi baris berikutnya. Tapi jika salah satunya salah, maka tidak akan dieksekusi bilangan atau sintaks berikutnya. Maka dari itu, kita harus menggunakan variabel N, karena kita harus menentukan pembagi yang sama. Kalau sama, dua-duanya akan dieksekusi baris berikutnya. Tapi kalau salah satu bernilai salah, baris berikutnya tidak akan dieksekusi. Tapi akan dilakukan looping terus-menerus sampai menemukan bilangan yang sama. Seperti itu. Sekarang kita tampilkan print pembagi yang sama ke offset. Pembagi yang sama ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Kemudian kita kasih string sama dengan I. Nah, di sini I berfungsi untuk menampung atau menampilkan jumlah pembagi yang sama. Lalu kita increment offsetnya plus sama dengan 1 agar tidak berjalan 1 terus menerus, dan kita inisialisasi variabel hasil sama dengan I. Jadi fungsi variabel hasil di sini adalah untuk menentukan agar for I adalah bilangan pembagi mulai dari 1 sampai angka terkecil dengan I adalah bilangan pembagi yang sama. Jadi hasil sama dengan I tadi adalah untuk membedakan antara I pembagi yang sama dengan I pembagi bilangan mulai dari 1 sampai angka terkecil. Sekarang kita sudah melakukan looping pembagi yang sama dari dua bilangan. Nah, sekarang kita akan menampilkan bilangan pembagi yang terbesar dari semua bilangan pembagi yang ada. Nah, karena kita sudah mengetahui semua bilangan pembagi yang sama, maka kita tidak perlu melakukan looping lagi. Jadi, tampilannya nanti akan kita letakkan di luar if dan di luarnya for, karena tidak kita looping lagi. Maka dari itu kita letakkan di luar if, kita letakkan juga di luar for, sehingga print pembagi yang sama terbesar adalah hasil. Karena hasil adalah variabel yang menampung jumlah bilangan pembagi yang sama atau menampung bilangan pembagi yang sama. Sekarang coba kita run.
Misalkan kita masukkan bilangan yang pertama adalah 18, kemudian bilangan pembagi yang kedua, maksud saya bilangan kedua 54, kemudian kita enter, maka akan tampil output seperti di bawah ini. Pembagi yang sama ke 1 adalah 1, pembagi yang sama kedua adalah 2, pembagi yang sama ketiga adalah 3, pembagi yang sama keempat adalah 6, dan seterusnya. Sampai pembagi angka yang terkecil. Jadi di sini sudah kita dapatkan pembagi yang sama antara dua bilangan yang kita inputkan tadi. Dan dari bilangan pembagi yang sama tadi sudah kita ketahui bahwa pembagi yang sama terbesar adalah 18. Maka outputnya sudah muncul seperti ini, sama seperti contoh pada gambar 1. Jadi sekian live code yang saya lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.